Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Panji yang telah mempersilahkan kita kelompok 6 untuk memaparkan materi tentang permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Armianti dengan NPM 22200101094. Perkenalkan, nama saya Farhan Desta Aditya dengan nomor NPM 2220201100. Kenalkan, nama saya Dwi Anira dengan NPM 2230201106. Perkenalkan, nama saya Talita Naswa Aulia Fida dengan NPM 2220201122. Perkenalkan, nama saya Hanidira Meluser dengan nomor NPM 22202011120. Ya, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Permasalahan monopoli di Amerika Serikat. Komite Kehakiman DPR Amerika Serikat telah memulai penyelidikan anti monopoli untuk perusahaan teknologi yang besar yang biasa kita gunakan seperti Facebook, Apple, Google, dan Amazon. Mengingat bisnis mereka yang agresif dan berpotensi diduga mendominasi atau memonopoli pasar. Anggota parlemen menemukan bahwa Apple melakukan monopoli saat mendistribusikan perangkat lunaknya ke produk iPhone. Apple menggunakan kekuatan monopoli itu untuk membebankan harga di atas pasar kepada pengembang dalam bentuk komisi 30% atas penjualan App Store, lalu menyalahgunakan data pengguna untuk membuat layanan fitur yang lebih kompetitif. Melansir dari Reuters, seorang mantan karyawan App Store mengatakan kepada parlemen bahwa App Store menghabiskan biaya Apple sekitar 100 juta US dollar per tahun untuk menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Atas dasar temuan ini, Kongres dapat menyusun undang-undang yang dapat memaksa Apple untuk berhenti bersaing di pasar tempat para pesaingnya mengandalkan App Store untuk menjangkau konsumen. Bahkan secara teori, mereka dapat memaksa Apple untuk keluar dari bisnis besar seperti streaming musik, streaming tontonan di televisi, dan penyimpanan cloud. Proposal lain yang tengah disusun juga dapat menghambat kemampuan Apple untuk menghapus aplikasi dari App Store yang bersaing dengan layanannya sendiri. Tidak seperti Amazon, Apple diketahui belum mengomentari hal ini lebih lanjut. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Aniro. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang Amazon dan Facebook. Yang pertama adalah Amazon. Masalah yang dilaporkan adalah Amazon.com Inc. atau AMZNO telah menjual produknya sendiri sekaligus juga barang dari pedagang independen dalam satu platform. Oleh karena itu, laporan Kongres melihat tindakan ini sebagai kekuatan monopoli yang dimiliki Amazon atas banyak pedagang ini. Menurut laporan tersebut, ada konflik kepentingan yang membuat Amazon memiliki insentif untuk menggunakan data pedagang yang bersaing sehingga dapat memanfaatkan barang dan jasanya sendiri. Maka laporan tersebut merekomendasikan Kongres untuk mempertimbangkan agar menghapus konflik dengan mencegah perusahaan dominan. Dalam hal ini, Amazon bersaing dengan perusahaan lain yang bergantung pada platformnya. Adapun Amazon memberi tanggapan bahwa memisahkan penjual retail dari pasar pihak ketiganya akan membawa konsumen dan penjual kembali ke model yang mereka tolak karena tidak nyaman. Selain itu, Amazon juga membantah klaim dominasinya dengan mengatakan itu mewakili kurang dari 4% retail Amerika Serikat.
Yang kedua, Facebook. Panel menemukan bahwa Facebook memegang kekuatan monopoli di pasar jejaring sosial. Facebook mengamankan dominasinya di pasar medsos dengan mengidentifikasi saingan yang baru lahir, menyalin, memperoleh, atau bahkan membunuh beberapa medsos sebelum lebih besar dan dapat mengancam persaingan, kata laporan itu. Penyelidik mengatakan dua akuisisi terbesar perusahaan, Instagram dan WhatsApp, adalah salah satu buktinya. Mereka juga menilai Facebook secara selektif memberlakukan kebijakan platformnya untuk meredakan ancaman dari aplikasi berbagi video Vine yang ditutup Twitter pada 2016. Untuk mengatasi hal ini lebih lanjut, laporan itu tidak merekomendasikan penutupan Facebook, tetapi mengusulkan untuk meningkatkan anggaran penegak anti-truth dan memungkinkan mereka lebih banyak kelonggaran untuk menghentikan perusahaan membeli calon saingan. Hal itu dapat memperkuat tangan regulator dalam penyelidikan saat ini terhadap dugaan praktik anti-persaingan Facebook dan membuat transaksi di masa mendatang lebih rumit. Meski demikian, Facebook belum berkomentar terkait soal ini. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Aniro telah memaparkan materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Lijar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google dan juga permasalahan oligopoli di Australia. Yang pertama adalah Google. Penyelidik menemukan bahwa Google telah menggunakan kontrak pelanggan dan memanfaatkan beberapa mitra untuk memastikan bahwa layanan Google lebih disukai ketimbang pesaing mereka, khususnya di bidang perangkat ponsel dan tablet, membuat iklan atau Google Ads sampai Maps atau peta. Dalam dokumen internal Google yang ditemukan komite, para eksekutif di dalamnya, seperti Kepala Eksekutif Sundar Pichai, menyetujui mitra yang dapat mempersenjatai diri untuk memastikan penelusuran Google dengan kata-kata perusahaan sendiri, yaitu terdepan dan juga terpusat di perangkat seluler. Bahkan ketika salah satu produsen perangkat keras di tahun 2014 mengeluh tentang perangkatnya yang kelebihan beban dengan aplikasi Google yang diperlukan, raksasa pencarian tersebut malah menyalahkannya karena tidak membuat gadget dengan memori yang lebih banyak. Untuk mengatasi hal ini, komite meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang non-diskriminasi dan tawar-menawar yang mewajibkan penyedia layanan besar seperti Google untuk memberikan akses yang adil ke sistem mereka. Aturan semacam itu dapat memberikan kelonggaran kepada pembuat perangkat, perusahaan teknologi iklan, dan pengembang aplikasi yang ingin beralih dari alat Google. Selanjutnya adalah permasalahan oligopoli di Australia. Praktek oligopoli media massa di Australia. Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan siapa pemilik media tersebut. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha kaya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli. Oligopoli berkembang karena faktor ekonomi dan juga faktor politik. Maka ketika ada suatu perusahaan media massa yang kekurangan finansial ketika berproduksi, maka perusahaan kaya raya bisa menjadi donatur atau terkait pemberian izin. Maka disinilah politik terjadi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Lijar telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Safira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Yuliza.
Dua penguasa media yang paling besar dan terkenal adalah Rupert Murdoch dan Kerry Packer. Tidak hanya raja media di Australia, mereka berdua termasuk penguasa-penguasa media di dunia ini. Dialah penguasa media massa dunia dan selalu berusaha mengepakkan sayapnya di kancah global. News Corporation miliknya ke berbagai pelosok dunia. Adalah pemilik saham di Fox Network, Star TV, Studio 20, Century Fox, surat kabar The Times, dan The Sun di London, televisi kabel Fox News, Fox Sport, dan lainnya. Dan di Australia sendiri, Murdoch memiliki 16 televisi lokal, sementara Kerry Packer memiliki Australian Consolidated Press atau ACP dan Publishing and Broadcasting Limited atau PBL. Dalam bidang media, PBL memiliki 9 jaringan televisi di Australia dan Australian Consolidation Press. PBL memiliki jumlah investasi yang besar dalam berbagai televisi berbayar dan jaringan televisi digital, seperti Foxtel dan Sky News Australia. Australian Consolidation Press sendiri yang didirikan pada tahun 1933 memproduksi lebih dari 60 majalah di Australia seperti Australian Women's Weekly, Clio, Harper Bazaar, Australian House, dan Garden, dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Safira yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Nasiwa. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari Safira tentang permasalahan oligopoli di Australia. Dengan demikian, maka masyarakat Australia tidak lagi bisa memilih mana media yang independen dan terbebas dari lingkaran politik oligarki media massa. Karena jelas bahwa semua elemen yang memproduksi berita adalah mereka yang telah saling berintervensi untuk menerbitkan sebuah berita. Maka masyarakat harus benar-benar cerdas mencari sudut pandangan berita tersebut karena oligopoli media massa yang terjadi oleh para konglomerasi media massa. Media massa bukan hanya sebagai sumber informasi politik, namun juga menjadi faktor pendorong atau trigger yang dapat berimplikasi pada perubahan politik. Selanjutnya ada faktor yang membuat media massa memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan politik. Yang pertama, media massa memiliki daya jangkau yang luas dalam menyebarkan informasi politik, bahkan mampu melewati batas wilayah, kelompok umur, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, media massa memiliki fungsi agenda setting. Yang ketiga, media massa memiliki kemampuan untuk melipat gandakan pesan yang begitu mengagumkan. Yang keempat, setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai dengan pandangannya masing-masing. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nasiwa yang telah memaparkan materinya. Dengan begitu, berakhirlah pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.